Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Engkau dapat menolong kami untuk mempercayamu dengan sepenuh hati. Seturut teladan Santo Thomas Rasulmu yang ulung itu. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, kita mendengar kisah tentang Thomas, salah satu murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian sampai ia melihat dan menyentuh luka-luka Yesus. Keinginan Thomas untuk melihat secara langsung Yesus yang telah bangkit itu oleh Yesus kemudian dikabulkan. Yesus kemudian menampakkan diri kepada para murid untuk kedua kalinya, di mana juga Thomas itu hadir dan mengajaknya untuk menyentuh luka-lukanya. Setelah itu Yesus berkata, "Percayalah." Maka kata Thomas kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku."
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Menarik untuk merenungkan kata-kata Yesus kepada Thomas setelah ia menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata, "Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kata-kata Yesus ini juga berlaku bagi kita hari ini. Kita belum pernah melihat Dia secara fisik, termasuk saya sebagai pastor. Sekian tahun lamanya saya belajar tentang teologi, filsafat, dan lain-lain, kitab suci. Tapi saya belum pernah melihat wajah Yesus, bagaimana Yesus itu sebenarnya. Gambar Yesus atau wajah Yesus yang kita kenal adalah wajah Yesus yang kita lihat di lukisan-lukisan. Itu adalah Yesus yang rambut panjang, berjenggot, pemuda ganteng. Itu adalah Yesus gambaran orang Eropa. Tapi bagaimana wajah Yesus yang sebenarnya tidak ada satupun dari kita yang sudah melihat. Namun, saya sungguh percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena iman yang saya miliki atau kita miliki haruslah iman yang bertumbuh. Ibarat kita ini sudah melihat bahwa kaki langit itu ada di bawah, di atas bukit itu. Itulah batas kaki langit itu. Tapi ketika kita sampai di puncak gunung itu, ternyata kaki langit masih jauh lagi. Kita tidak pernah bisa melihat di mana kaki Yesus itu, dan tidak pernah bertemu di mana kaki langit itu. Tapi kita percaya bahwa kaki langit itu ada. Kita tidak pernah melihat bagaimana bentuk udara, oksigen yang kita hirup sehingga kita hidup. Tapi kita percaya bahwa oksigen itu ada, udara itu ada. Karena tanpa udara, tanpa oksigen, kita pasti sudah mati. Nah, demikian jugalah dengan yang namanya Yesus Kristus itu, yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yakin bahwa Yesus itu ada, selalu ada, berjalan bersama dengan kita, menjaga dan melindungi kita. Tapi memang kita belum pernah melihat Dia secara fisik dari mata ke mata. Maka kita akan melihat dan bertemu dari muka ke muka dengan Yesus apabila kita telah mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia ini dan kembali kepada rumah Bapa di surga. Karena itu Yesus berkata tadi, bagian terakhir dari Injil, "Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat." Kita belum pernah bertemu muka langsung dengan Yesus, tapi kita harus percaya dan sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani iman kita ini, baiklah kita berguru dari Santo Thomas Rasul, adalah contoh bagi kita tentang bagaimana iman dapat berkembang dan bertumbuh. Awalnya Thomas tidak percaya, namun setelah ia mengalami pertemuan dengan Yesus, ia percaya dan bahkan mengucapkan pengakuan iman yang sangat kuat, yaitu, "Ya Tuhanku dan Allahku." Rasul Thomas adalah rasul yang pertama yang menyapa Yesus sebagai "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita juga mengalami pertumbuhan iman yang sama jika kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, lewat berbagai pengalaman hidup, suka duka yang kita alami dalam seluruh kehidupan kita. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, mari kita terus berlangkah maju bersama, terus belajar, menumbuh kembangkan iman kita. Semoga iman kita semakin bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya kita boleh bertemu dengan Yesus, dan akhirnya menyapa Yesus dengan kata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan akhirnya kita menikmati hidup berbahagia secara kekal
bersama Yesus di dalam rumahnya yang kudus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.